sore. Mama. Ibu. Halo Ibu, cantik sekali. Terima kasih. Selamat sore. Shalom. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Pak Sekda Provinsi Maluku Utara, Bapak Sandri, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Forkopimda Kabupaten Morotai, hadir Pak Kajari, Pak Kapolda, Pak Danlanal, dan yang mewakili Pak Danding dan Pak Danlanut. Kapolres. Amin, Kapolres. Dan Ibu Camat, serta Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini. Tujuan dan kedatangan adalah pertama silaturahmi karena sudah lama tidak baku dapa. Yang kedua untuk pembagian pasar murah. Semua sudah dapat tiket? Jadi hari ini pembagian 5 kilo beras, 2 kilo gula, dan 2 liter. Di sini berapa harga beras? Harga beras berapa di sini 1 kilo? 20, berarti beras 100.000. Minyak berapa? Ah? Oke, berarti 45 lah. Kalau gula? Ya, berarti kurang lebih 190.000. Hari ini ditebus dengan harga 50.000. Murah kata rada? Ada apa yang mau disampaikan ke saya untuk urusan Pulau Rau dan posi-posi? Ada kendala tidak? Ada maju 3 orang sini mewakili, kasih mic singkat padat jelas. Kepala desanya di mana? Oke. Ya, silakan Pak. Terima kasih, Terhormat Ibu Gubernur Utara. Kendala yang ada di Pulau Rau di sini itu yang pertama, jalan lingkar ini belum selesai masuk jembatan. Jadi kalau dulu orang kerja kopra harus kalau sudah kiri kasih turun sampai di gudang itu 3-5 hari. Sekarang bisa saja 1-2 hari sudah bisa ada di gudang. Tapi sekarang karena kendala jembatan belum selesai dan jembatan darurat juga ada yang rusak, jadi kemarin juga ada perbaiki. Tapi kurang berapa kilo? Total berapa kilo? Kurang berapa kilo? posisi 7 kilo. Total atau kurang? Total atau kurang? Masih kurang 10 kilo lagi. Dari total berapa kilo? Ini ruas kabupaten atau provinsi ya? Ruas kabupaten ya? Sudah nanti saya kirim orang saja untuk cek datanya. Yang berikut lampu ini sering padam. Pertama ini padam karena tidak isi pulsa atau dari PLN? Dari PLN. Catatan nanti Pak Wakil telepon PLN aja komplain kalau sering mati lampu. Nanti akan saya info juga. Tapi pulsa untuk isi ada? Oke, apalagi? Yang berikut adalah Apa? Kapal nelayan. Ya, kapal dagang. Hah? Banyak, mau mana? Motor laut, mau ferry, kapal nelayan, Pak Jeko yang mana? Ferry. Kapal penumpang. Pulau Rau ini ada banyak anak-anak yang sekolah di Manado dan juga di Toba.
Pero Dulu bagaimana? Dari dulu belum ada atau dulu ada sekarang tidak ada atau kapal apa? Kapal apa? Feri kah? Kiranya. Kapal penumpang? Iya. Oh, ya udah kapal penumpang. Dulu ada sekarang tidak ada. Nanti saya cek. Lanjut. Yang Bapak Sandri catat. Ini Bapak Dewan Provinsi Maluku Utara. Bapak Dewan catat. yang berikut ada sementara pembangunan gedung gereja baru yang di samping kanan ibu. Silakan masukin proposal. Tidak bisa dibantu sampai selesai. Dibantu uang saja. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jembatan penghubung. Nanti PU turun. Bapak tidak tahu datanya. Ya, terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih kesempatan. Saya mau ibu. Kemarin yang saya lihat di TikTok itu Pak Prabowo lihat langsung video saya mau tentang anak sekolah. Ya, ternyata kemarin ada tim dari Dandim yang turun saya mau terdapat jembatan. Bapak mau jembatan dari mana? Jembatan di atas laut. Dari ya atas laut. Kan sebenarnya Bapak sudah dikasih speed toh. Speed untuk antar jemput anak itu kan sebenarnya sudah dikasih. Itu desa yang pengadaan ibu. Iya, kan sudah dikasih, tetapi operatornya pi bakabong, akhirnya anak tidak dijemput. Toh begitu cerita sebenarnya kan? Bukan begitu cerita. Ceritanya bagaimana? Waktu itu karena semua belum datang, yang motorisnya itu tertidur di dermaga. Ya, akan mirip-mirip sudah bakabong yang tidur itu mirip. Ya, Jadi kan sebenarnya speednya sudah ada. Anak-anak pulang sekolah pergi sekolah jamnya jelas. Kalau pembawa speed itu dia tapi bakabong kan dia taruh tidur kan sebenarnya kejadian itu tidak terjadi. ya, cuma yang terjadi juga ibu banyak anak-anak yang main di dalam juga sehingga tak sama-sama sampai ke tempat. Menurut pengakuan anak-anak hari itu dorong sudah tunggu 2 jam tak ada yang jemput akhirnya dorong berenang. Yang mana yang betul? Menginterogasi saya di kantor desa. Jadi cerita mana yang betul? Hari itu memang tidak dijemput. Hari itu memang tidak dijemput kan? Karena motorisnya entah ketiduran atau dia pi bakabong. Betul toh? Ketiduran itu lebih parah lagi. Jadi sebenarnya kan solusinya sudah ada. Tetapi motoris ketiduran. Speednya ada. Anak-anak sudah biasa diantar jemput. Hari itu dong berenang karena dorang tidak dijemput. Betul? Ya, oke. Sekarang dari Pulau Besar ke sana itu berapa jarak? 300 meter. Nah, 300 meter tidak mungkin kita bikin jembatan gantung. Jembatan gantung ini untuk yang 15, 20, 50, 70, 80. Dan itu untuk menghubungkan sungai, bukan laut. Ya. Jadi jembatan gantung untuk laut 300 meter itu bukan solusi. Solusinya adalah tetap speed, jangan tidur. Ya. Solusi yang lain itu anak SD atau SMP? SMP sama SMA. Solusi lain ada SD nggak di Saminya mau? Solusi lain tahun depan, tahun ajaran baru kita mau uji coba namanya SMA terbuka untuk kepulauan. Jadi kita akan kerjasama menggunakan bangunan SD, kita pasang internet, nanti ada guru dari Pulau Besar yang ke sana untuk mengajar. Jadi bukan anak SMA yang ke sini, tapi siang anak SMA pakai gedung SD, kemudian pembelajarannya akan dilakukan secara online. Kasih komputer, online, ada pelajaran aplikasi di dalam komputer, ada guru pendamping. Jadi kita digitalisasi pendidikan, itu solusinya. Ya? Oke. Ibu telah butuh jalan lebar, dan butuh juga jalan tani. Kemudian jalan lebar itu ada beberapa jembatan, 2 titik jembatan yang dan itu, dan kemudian SMA itu kalau bisa dibuka sendiri. Dan itu dengan yang kemudian sekarang SR kan suaranya. Sebenarnya sih sudah bicara dengan Pak Bupati, kasih kita lahan untuk sekolah rakyat, tapi Pak Bupati tidak mau di Pulau Rau.
Jadi untuk sekolah rakyat, kalau bisa cari saya 8 hektar rembukan desa, kasih saya titik sekolah rakyat. Provinsi yang akan mengusulkan untuk dapat sekolah rakyat. Tapi tanah kalian bebasin semua, provinsi tinggal bayar. Oke, koordinasi dengan hubungkan ke Kadis Perkim untuk lahan dan sekolah rakyat. Nanti provinsi punya jatah di Morotai. Karena Morotai belum ada sekolah rakyat. Ya, yang kedua untuk jembatan dan jalan lingkar Pulau Rawa ini ruas kabupaten. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya ada di bupati dan wakil bupati. Tetapi akan coba saya usulkan juga di jalan impres daerah supaya mungkin dari kementerian bisa turun. Tidak janji tapi diusulkan. Dengan dana provinsi tidak bisa. Karena itu adalah anggaran, karena itu tanggung jawab dan tugasnya di kabupaten. Langsung aja Pak. Terima kasih Pak Wakil Bupati datang berkenan. Saya paling terbuka juga itu jalan tani. Oke, saya lanjut. Yang paling fokus bagi saya, semua itu akan sejahtera ketika ibu bahkan wakil bupati mampu jaga kompe K2M1. Apa itu? K2M1 itu apa? KKN. Ketika semua ini tuh semua sejalan sebagus, pasti tuh hak semua di dalam secara baik. Bagaimana masyarakat konsep ini? Semua ini ketika dia baik, tuh sejalan. Semua ini apa? Semua ini apa? Termasuk itu yang saya bilang. Apa? Ya, kedua yang satu. Sehingga semua itu betul-betul itu dia jelas. KKN maksudnya. Oh KKN. Oke. Yang berikut tetap kami bersorakan itu jalan tadi. Sudah. Pak, jangan diprioritaskan cuma untuk hal. Tapi kalau boleh, Kabupaten Morotai juga ada Pak Wakil Bupati. Sehingga orang jangan itu berpikir untuk koperasi sama kemarin karena memang orang sudah mereka begini lama. Kau masih setengah mati. Itu terjadi di semua kabupaten kota. Masih satu lagi. Itu masalah orang Tadi saya sudah bilang proposal semua kasih masuk. kalau kami sudah memasukkan sama itu. Kami sudah memasukkan tapi Antri. Ini satu Maluku Utara ini rumah ibadah ada lebih dari 1000 antri. Kayak penting masuk. Oh iya. Oke. Kasih tahu ini berarti kalau betul antri kalau kamu sudah kamu. Tunggu dan berdoa. Oke, terima kasih. Ya. Di sini ada yang terima BLTS tidak? Ada yang terima BLTS yang 900.000 barusan ini? Ada yang rumah masih kayu tapi tidak pernah terima bantuan seumur hidup? Jadi di bulan Januari nanti Bigi di kantor desa masing-masing kepala desa akan ada meeting. Kita ini sekarang lagi mau mensamakan data dengan BPS karena sekarang semua bantuan itu dari semua kementerian, provinsi, APBD itu baru boleh diberikan kepada mereka yang desil 1, 2, 3, 4. Banyak dari sini yang mungkin mereka harusnya ada di desil 1, 2, 3, 4 tapi mereka adanya di desil 6, 7, 8. Nah itu harus dikembalikan ke porsinya yang benar. Untuk itu nanti di bulan Januari ada data BPS yang akan dikirim ke masing-masing kepala desa. Kemudian kepala desa undang masyarakat untuk melakukan musyawarah desa. Untuk buka satu-satu, si A betul ndak desilnya, si B betul ndak desilnya, yang sudah sejahtera masih ada di desil 1 sampai 4 kasih keluar dia, yang belum sejahtera belum ada di desil 1 sampai 4 kasih masuk dia. Meeting terbuka, transparan, semua tanda tangan, kembalikan ulang ke kabupaten, kembalikan ulang ke provinsi, kita kasih ke BPS. Supaya nanti bantuan beras, bantuan PKH, bantuan BLTS, bantuan beasiswa, bantuan BPJS itu tepat sasaran. Ya, untuk itu data harus diperbaiki. Data diperbaiki itu tanggung jawab Bapak Ibu. Saya memberikan informasi, Bapak Ibu perjuangkan hak Bapak Ibu dengan pergi ke kepala desa. Mengerti? Di sini SMA uang komite sudah gratis belum? Siapa yang masih bayar? Angkat tangan, betul dan jujur. SMA mana yang masih tagih? SMA mana yang masih bayar uang bulanan? Maju sini. Terima kasih. Ya. Saya ini sebagai anak di sini, saya sekolah SMA, cuma saya ada bayar
300 lebih yang Per bulan kah per setahun? per bulan. Per bulan. Setiap bulan bayar. Iya, jadi ada SMA apa? SMA swasta. Harusnya SMA swasta juga masuk gratis. SMA swasta apa? Apa nama SMA-nya? Suka damai. Susah. Oke. Nusa Damai setiap bulan 300.000. iya, saya bayar 330.000 setiap bulan. Putuskan Bapak, 300 kan 30.000. Sekarang yang masih bayar yang mana? Sekarang, masa sekarang. Bukan yang lalu, sekarang. Iya, sebelumnya saya sampaikan selamat sore, shalom. Ibu, perwakilan saya di sini juga, walaupun berpakaian seperti ini, saya sebagai guru honor di SMA Kristen Nusa Damai Posi Rao. Nah, berdasarkan pernyataan dari Bapak tadi itu tidak sesuai. Itu Jadi perlu untuk kami gratis kah bayar ini? Setelah ada pungutan, pendaftaran dan segala macam. Oke, betul yang Ibu bilang ini Kak Foya? Silakan tanya orang tua murid yang Hah? lain. Bapak punya anak ada tidak SMA? Ada kelas 1 Bu. Bayar tidak? Anak saya baru masuk, daftar sekarang sudah menjelang setengah semester ini. Untuk pendaftaran bayar 550.000. Saya tanya ini, Sekarang saya tanya ini uang bulanan bayar tidak? iya, kemarin mereka juga apa dengan uang bulanan yang ada Sekarang ini Bapak bayar uang bulanan setiap bulan atau tidak? untuk bulanan tidak. Lah itu sudah. Siapa di sini yang bayar uang bulanan? Uang bulanan tuh artinya bayar setiap bulan. Siapa? Oke, Ibu, itu saya sebagai guru mewakili untuk mengklarifikasi hal itu dan untuk bulanannya kami sepakati tidak, Ibu. Oke. Jadi nanti silakan Mengfitnah itu juga sama dengan dosa, tahu tidak? Nah, kalau tidak bayar bilang tidak bayar, kalau bayar bilang bayar. Jadi ini betul bayar kan tidak bayar? Kalau ada yang bilang bayar berdiri di sini, bayar betul setiap bulan. Ibu, Anak saya juga baru masuk SMA. bayar setiap bulan tidak? Bayar tiap bulan itu 35.000. Sampai sekarang? Iya, Bulan lalu masih bayar? 35.000. 35.000 setiap bulan. Oke. Nanti saya cek. 35.000. Udahlah begini aja deh. Intinya begini. Semua masyarakat kalau ditagih sama SMA Nusa Damai jangan bayar. Karena setiap bulan Pemda sudah bayar 50.000 untuk semua anak setiap bulan. Jadi kalau kalian ditagih jangan bayar karena mereka sudah terima uang dari Pemprov dan Pemprov sudah bayar mereka. Kalau mereka masih nagih lagi, kalau ada tagihan foto, kalau ada video kirim DM ke saya, mengerti? Daripada orang debat sampai sore. Ibu ini waktu saya ke sekolah SMA Kristen saya saya baru menjabat sebagai sekolah sekitar 5 bulan. Jadi kalau saya jelaskan nanti dinamika ada masalah yang tidak bisa saya jelaskan secara langsung di sini. Bisa nanti bicara dengan timnya. Saya juga tidak mau tahu internalnya bayar atau tidak. Saya harus sampaikan ini di forum ini supaya mari kita bermasalah karena kita 100% itu adalah guru honor. Kita ketika ada masalah yang PFC yang lama itu ternyata kita Bapak punya murid ada berapa? ada berdua. Bapak terima bos pay 1 tahun berapa? Kalau yang kemarin karena saya masih pertengahan saya tidak tahu. Tapi Guru honor 1 bulan semua total berapa? guru honor kami 14. 1 bulan 2 sekitar 20. 20 juta. Ya. 600.000.
Bapak punya Bosda dan Bospe 1 tahun itu kurang lebih sekitar 200 juta. Bapak punya guru honor 1 bulan 20 juta. 1 tahun uang Bapak tidak cukup. Bapak diskusi dengan Dinas Pendidikan. Jadi solusinya adalah jadikan honor itu P3K. Supaya kemudian gajinya dia dibayar oleh dak non fisik dari kementerian. Sehingga beban Bapak punya Bospe dan Bosda itu berkurang. Ya, jadi jangan bebankan mereka, diskusi dengan Dinas Pendidikan untuk ada solusi. Ya, oke. Intinya kalian kalau ditagih, kalian jangan tagih, nanti defisitnya diskusi dengan Dinas Pendidikan. Ya, terima kasih. Oke. Ada apa lagi? Ya, terakhir 2. Terima kasih Ibu untuk kesempatan. Saya langsung saja, Bu, saya tenaga pendidik PAUD honor. Saya mau bicara tentang bangunan sekolah PAUD yang tahun 2019 Ibu yang resmi. Ya, sekarang sudah rusak parah, Bu, hancur. Tidak pakai sudah sekitar 4 tahun. Ada berapa anak? 60-an. Bospe dapat berapa 1 tahun? Tidak tahu, Bu, itu. Ibu apa? Ibu apa? Harus tanya, karena 1 anak dia kalau 60, 1 anak harusnya dia terima sekitar mungkin 1 juta. Berarti ada 60 juta setiap tahun. Harusnya dia cukup untuk merawat. Kalau semua bangunan dikasih tidak mau dirawat, bocor kecil dibiarkan, bocor besar rusak. Solusi kedua, Pak Wakil, ada program dari Kemendikbudrismen itu adalah revitalisasi, termasuk PAUD, SD, SMP untuk level kabupaten kota. Perbaiki data di Dapodik. Foto upload sudah tutup 30 November, jadi baru bisa dibantu nanti mungkin 2027. Sebanyak mungkin perbaiki data Dapodik. Bawa Kadis Pendidikan pergi ke Pusdatin pusat untuk buka. Morotai punya data Dapodik bagaimana? Perbaiki data Dapodik. Semua sekolah PAUD, SD, SMP yang tidak bagus, yang ada fotonya, masukin sebanyak mungkin. Setiap tahun itu akan keluar bantuan revit dan angkanya besar. Solusinya itu, beresin data Dapodik. Uang yang ada kalau bocor baru 1 tetes, perbaiki sebelum plafon roboh. Ya, oke, terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih. Selamat sore, Ibu. Di sini saya juga sebagai pendidik PAUD. Kami PAUD berdiri dari tahun 2011. Tapi sampai saat ini kami belum dapat bangunan. Itulah yang tadi kita cerita ini, Ibu. Untuk PAUD 1 Indonesia, termasuk Pulau Rau, perbaiki data Dapodik, masukin usulan kalau PAUD-nya jelek atau rusak. Nanti ada bantuan turun dari kementerian. Kalau Ibu tidak ajukan lewat program yang namanya Dapodik itu, bantuan tidak bisa turun. Ya. Jadi terima kasih. Sementara kami ada sementara untuk perbaikan Dapodik. Ya, tahun ini sudah tutup, terakhir 30 November. Jadi Ibu rapikan sekarang, kemudian dikontrol Kepala Dinas, Bapak pergi ketemu Dirjen yang ada di kementerian, pastikan data masuk, buka aplikasinya, sebanyak mungkin masuk, karena semakin banyak yang masuk, semakin banyak yang disetujui. Jadi baru bisa di 2027 kawal. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama, yang kedua, saya dari Leo. Kami di Leo sangat kekurangan obat. Kebetulan kami juga di Leo belum ada dokter sampai saat ini. Kepala Puskesmas mana? Nggak ada. Yang ada hanya dokter gigi. Tapi dokter umum itu tidak ada, Ibu. Jadi kami sangat butuh dokter itu karena kadang orang sakit dia baru langsung ke posi-posi. Masyarakat bersurat CC ke Bupati, CC ke saya Gubernur Provinsi. Karena Puskesmas itu tanggung jawab kabupaten, jadi saya butuh surat komplainan dari masyarakat untuk saya komunikasikan level atas. Iya, kalau memang begitu Ibu, terima kasih banyak. Selamat sore. Ya, terima kasih. Ya. Selamat sore Ibu, saya dari Tutuhu. Oke. Ketika tahu Ibu datang, orang langsung menyeberang kemarin. Oke. Iya, saya membawa suara masyarakat Tutuhu. Ada beberapa hal yang mendorong titik ke saya untuk sampaikan. Yang pertama Tutuhu untuk sekarang ini
orang sangat butuh talut untuk menahan ombak. Beberapa bulan kemarin itu ketika ombak naik ada 3-4 rumah yang terancam terbawa ombak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang butuh juga seperti yang disuarakan tadi bahwa orang masih butuh jalan kami. Nah terus yang ketiga Ibu, dari tahun 2023 itu orang butuh sudah dijanjikan oleh Kadis Pendidikan terkait dengan pengadaan rumah adat. Rumah adat. Rumah adat untuk 188 desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai itu butuh didaulat sebagai desa adat. Oleh siapa? Oleh waktu itu oleh pejabat bupati. Adat apa? Yang dominan di sana Ibu adat Galela. Oke. Kampung adat itu ada programnya di Kemensos. Nanti bikin proposal aja, koordinasi dengan anggota dewan Bapak Erwin, kenal tidak? Itu. Koordinasi bikin proposalnya, nanti saya bawa ke Kemensos, mereka punya anggaran untuk kampung adat. Kalau untuk kampung adat, kalau untuk Jalan Tani Morotai, kita belum ada program dari provinsi untuk Morotai. Jadi sementara menunggu. Kemudian tadi bilang apa lagi? Talut, provinsi nggak punya uang untuk bikin talut. Jadi usulannya adalah bikin aja proposal, nanti kita masukin ke kementerian dari Bina Sumber Daya Alam. Ya, ke Pak Erwin. Ya, terima kasih. Ya, terakhir. Ya, itu. Ya baik Ibu, tadi saya belum sempat menyampaikan. Hari ini saya mau memohon satu hal kepada Ibu untuk mewakili SMA Kristen Nusa Damai. Di sana kami mengabdi dari Kepsek sampai kepada guru-guru mata pelajaran itu jumlahnya 14 orang dan semuanya honor. Nah, di sini apakah bisa salah satu atau dua PNS itu ditetapkan di sekolah tempat kami mengabdi, biar anggarannya itu tidak terlalu berat. Ya, setuju. Akan saya bahas dengan Kadis Pendidikan. Iya. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya, kemudian kirim aja data-data gurunya lewat Pak Erwin. Nanti kalau ada kuota buka P3 berikutnya akan saya usulkan untuk masuk ke P3. Untuk RTLH di sini, jika masih ada rumah yang tidak layak huni, bukan dapur bersih ya, rumah yang tidak layak huni, artinya di atap masih rumbai, rumah masih papan, bawahnya masih tanah. Kalau masih ada, usulkan lewat Pak Erwin itu, ya. Ada jatah, kita tahun depan Pemprov ada 1.500 rumah, tetapi harus bagi 10 kabupaten kota. Jadi kalaupun ada, tidak banyak, tapi ada untuk Pulau Morotai. Terima kasih atas semua perhatiannya. Tapi ingat, yang paling penting adalah mengupdate data diri DTSEN Desil. Kalau itu terupdate, itu bantuan dan lain-lainnya pintunya langsung terbuka. Anggaplah pintu Doraemon langsung terbuka ketika kalian punya data itu benar. Tapi selama data kalian salah, kalian hanya bisa baku haga saja, orang yang dapat bantuan kalian nggak dapat. Mengerti? Oke. Ada lagi? Sudah, terakhir sudah. Ya, baik, terima kasih. Ibu, saya lanjut saja. Ya, yang pertama itu terkait dengan Desa Puskusrau. Desa Puskusrau sendirinya bergerak di pariwisata, Ibu. Ya, sampai sejauh ini demi perkembangan kami di sini kendalanya yang pertama itu terkait dengan pelatihan, kemudian UMKM untuk bekal-bekal ketika para bulan dan yang paling ini juga ketika bulan November, Desember sampai Januari, Februari itu kita sudah bangun stay ada kurang lebih 14 unit itu tidak cukup. Pak Erwin, survei saya bisa cari CSR untuk bangun kampung untuk homestay. Kemudian tahun depan setahu saya ada bantuan dermaga untuk ferry atau dermaga di Pulau Rau, itu tahun depan sudah masuk. Yang paling penting itu sebenarnya infrastruktur. Dan kita akan coba kapal cepat masuk ke sini. Untuk kawasan homestay, lahan dan itunya semua dengan Pak Erwin, kalau semua sudah jelas nanti ada CSR masuk. Ya.
Terima kasih semua atas waktunya. Sudah sore, saya harus balik, masih ada SMA kayaknya yang harus dikunjungin. Pesan saya, baku baik semua. Pak Wakil Bupati sudah datang di sini, sudah saling memaafkan belum ini? Sudah saling memaafkan belum ini? Pulau Rao total ada berapa penduduk? 5.000 ya? 5 Pulau Rao 5.000 sekian ya. Pak Wakil, saya titipkan 5.000 sekian anak-anakku ini, jangan didiskriminasikan, mereka juga warga Morotai. Ya. Bapak bantu mereka berdoa, pahala turun ke Bapak. Masih panjang karir politik Bapak ya. Masih baku marah di sini? Masih baku lai? Mana yang kemarin dukung Pak Wakil? Masih baku lain dengan yang antara dukung Pak Wakil? Kalau mau rejeki turun, stop baku lain, ya? Oke. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Dengan beras kuat karada. Aduh, Oma bantu. Siapa ini bantu? Oma. Kasih yang. Neng beras. Ayo gerakan cepat, flow-nya yang benar. Dari sini putar ke sana, jangan dari sini putar ke sana lagi. Nah, sini, ambil itu, ambil dulu itu, ambil ini. Doi sekasih, sudah, langsung putar. Ya, ambil lagi, biar kurus Bapak Dewan. Langsung. Ambil ini. Oh, dapat 2. Terus angkatnya gimana? Gue bingung sendiri. Ibu kurang satu ibu. Nah, ini kurang 1. Tiga ya? Ih, banyak sekali. 3 keluarga. Kuat angka 3. Oh, atau? Suruh yang bantu. Doi. 1, 2, 1 lagi. Siapa yang bantu? Laris. Ini. Dua ibu. Berapa? 2. Lagi Bapak Dewan. Berapa? 2. Ambil beras. 4, banyak sekali. Satu rumah ada 4 kakak. Oh, ini bagi per kakak, bukan per rumah ya? Terus ibu bisa bawa apa? Ada papa. Papa kemana dulu ya? Iya. 1 lagi. Beras 4. 1 lagi. Tinggal ambil beras. Ambil beras. 1 lagi. Ibu itu beras belum? Di situ. Sama. Kita punya. Ini beras ini yang belum. Iya, Pak, sini ya sebelah. Ini ibu. So ambil. 2. Ibu ini. Berapa 2? 3. Yang pada di situ. Berapa? 2. Beras 2 ya.